wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Putri Zirut Munafila, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia ini tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona ini. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan yang terakhir itu menghindari mobilitas. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk menjaga penularan virus corona. Untuk hasilnya maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali dalam sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona ini sangat merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan Organisasi Kesehatan akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Di Amerika Serikat, CDC mempengaruhi pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Dan yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk keluar, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering kamu bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama, karena virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Ada beberapa makanan yang disarankan untuk lebih banyak dikonsumsi sesudah atau sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu konsumsi makanan gizi seimbang dan hindari junk food. Sebetulnya tidak ada penelitian yang cukup untuk mendukung bahwa makanan tertentu membuat vaksin COVID-19 jadi lebih efektif. Namun secara umum, makan makanan bergizi tinggi dan mengkonsumsi vitamin C memang membantu sistem kekebalan tubuh.
Selain itu, tidak ada bukti kuat bahwa mengkonsumsi suplemen apapun dapat membuat COVID-19 vaksin bekerja lebih baik. Vaksin COVID-19 semuanya telah diuji pada orang makan makanan biasa seperti mereka. Jadi para ahli tahu mereka efektif tanpa persiapan nutrisi khusus. Kamu pun harus waspada terhadap suplemen atau produk apapun yang mengklaim dapat meningkatkan respon vaksin. Namun, makanan sebagian besar makanan utuh seperti buah-buahan dan sayuran dan lebih sedikit makanan olahan atau junk food akan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja lebih baik secara umum karena peradangan dalam tubuh lebih sedikit. Diet sehat yang dipertahankan dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan daya tanggap kekebalan dan membantu kita melawan infeksi dengan lebih baik dan mungkin meningkatkan tanggapan kekebalan terhadap vaksinasi. Namun jika kamu baru mengkonsumsi makanan sehat pada pagi hari sebelum vaksin, masih diragukan dampaknya terhadap efektivitas vaksin. Yang kedua yaitu minum banyak cairan. Dokter setuju bahwa tetap cukup terhidrasi sebelum dan sesudah mendapatkan vaksin COVID-19 sangat penting. Jika seseorang cukup cairan, baik dari minum air putih atau makanan tinggi kadar air, tubuh akan berada dalam performa yang paling baik. Jadi, sebelum dan sesudah mendapatkan vaksin, disarankan untuk minum banyak cairan. Konsumsi juga makanan-makanan seperti buah-buahan dan sayuran berbasis kaldu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. CDC juga merekomendasikan minuman cairan setelah vaksin, terutama jika kamu mengalami demam. Selain makanan, ada juga beberapa saran selama vaksin COVID-19 antara lain. 1. Jangan vaksin dengan perut kosong. Tidak perlu berpuasa malam sebelum vaksin, sebab ini bisa membuat kamu pusing dan lebih mungkin pingsan. Jika kamu mengalami reaksi setelah vaksin, sebelum datang ke lokasi vaksin, pastikan sudah sarapan seperti buah, telur, atau sarapan lainnya. Yang kedua yaitu alkohol. Saat ini memang tidak ada bukti bahwa minum alkohol akan membuat vaksinasi COVID-19 kurang efektif. Juga tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 tidak aman bagi individu yang mengkonsumsi alkohol. Namun, CDC dan dokter menyarankan untuk menghindari alkohol sehari sebelum dan sesudah mendapatkan vaksin, karena alkohol menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat dehidrasi. Yang ketiga yaitu jangan begadang atau tidur terlalu larut saat hendak vaksin COVID-19. Sebelum vaksin, pastikan kamu mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Tidur malam yang cukup sebelum vaksinasi sangat penting, dan mungkin lebih penting daripada apapun yang dikonsumsi pagi itu. Sebab tidur malam yang buruk dapat mengurangi fungsi kekebalan sebanyak 70%. Tubuh menggunakan tidur untuk membangun kembali pertahanan, dan kurang tidur bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Konsumsi produk herbal juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Seperti 1. Meniru hijau karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua yaitu daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Demi menjaga daya tahan tubuh, kita tetap menerapkan protokol kesehatan baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan perilaku 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.